sempit dunia, rezeki dicari agak susah. Mungkin kita sudahlah lupa, sedekah lapangkan harta. Dalam hidup semua bekerja, kadang salah kadang berdosa. Janganlah putus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Salam salam hai saudaraku, semoga Allah merahmatimu. Salam salam wahai semua, semoga hidup jadi bahagia. Dalam hidup tiada sempurna, kadang hilang kadang terlupa. Janganlah putus asa, ampunan Allah selalu terbuka. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. 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 Masya Allah, terima kasih Nas Indonesia. Masya Allah, luar biasa sekali. Jamaah yang ada di rumah, terima kasih juga masih bersama kita. Dan sebelum kita mulai pembahasan pada pagi hari ini jamaah, kita akan sama-sama mendengarkan dulu ya Ustadz Maulana ya, Habib betul. ya. Murotal Al-Quran nih yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Syam. Silakan Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, fabima rahmatin minallahi linta lahum. Disebabkan karena rahmat Allah, engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Engkau berlaku kasih terhadap mereka. Engkau berlaku sayang dan cinta terhadap mereka. Kepada siapa? Kepada umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus dalam ayat ini disebutkan mungkin ada orang-orang yang pernah berlaku kurang baik terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Disebabkan karena kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai kata baginda Nabi tidak menggunakan kelembutan dan kasih sayang, tentu saja mereka akan berpaling darimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka mengambil pelajaran dari potongan ayat ini, bahwasanya kasih sayang akan mengikat seseorang, kelembutan akan mengikat seseorang. Tentu saja ketika tidak berlaku kasih sayang, orang-orang akan berpaling daripada diri kita. Dan kasih sayang serta kelembutan itu tidak lain dan tidak bukan didapatkan seseorang disebabkan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Fa'fu anhum, maafkan kesalahan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Itulah sebahagian daripada kelembutan kasih sayang yang Allah berikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arhamna bil Qur'an. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Syam. Kita akan lanjutkan lagi, jamaah yang ada di rumah. Siap-siap ya, pertanyaannya akan aku bacain. Dan sebelumnya aku mau ngingetin dulu nih, tema kita hari ini adalah sunah-sunah suami kepada istri yang terlupakan. Kita belajar biar kita nggak ngelupain, biar istri kita bahagia, Masya Allah. Kalau gitu langsung aja yuk, kita masuk ke segmen yang ditunggu-tunggu juga sama jamaah yang ada di rumah. Kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Aku sambungin dulu ya sama TV yang ada di rumah jamaah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, alhamdulillah. Bagus kan Bib? Luar biasa. Masya Allah. Nih aku cari postingan sunah-sunah suami kepada istri yang terlupakan. Aku lihat kolom komentarnya. Tuh ada review aman, ada, oh ini aja deh. Wong Awam Kang Fakir. Baiklah. Assalamualaikum Ustadz, Ustazah, Habib. Maaf, saya ingin bertanya. Mohon maaf juga jika pertanyaan keluar dari tema. Apakah diperbolehkan jika sedang berpuasa, si suami tiduran di atas pangkuan istri pada siang hari? Mohon jawabannya Ustadz, Ustazah, Habib. Wah ini harus dijawabnya dalam banget nih kayaknya nih ya. Melalui tausiah oleh guru kita Habib Nabil. Silakan Habib. Baik. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam yang dimuliakan Allah semuanya, Mas Soni. Para pemirsa, Islam itu indah dimanapun berada. Alhamdulillah ya jumpa kembali pagi hari ini. Mudah-mudahan kita takwa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Quran disebutkan, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Kata Allah di surah An-Nisa ayat ke-19. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Fa'in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Subhanallah ayat ini. Jadi pertama dia dimulai dengan kalimat perintah. Hendaklah pergauli istri kalian itu dengan cara yang ma'ruf. Bukan hanya hasan, tapi ma'ruf. Ma'ruf itu artinya sebaik mungkin. Ya. Fa'in karihtumuhunna, kalau kalian membenci salah satu sifat-sifat mereka atau beberapa sifat mereka. Fa'asa, sesungguhnya bisa jadi Allah menjadikan dari keburukan yang kalian lihat itu kebaikan yang amat sangat banyak. Ya. Nah hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, anak-anakku sekalian, ya kalau tadi dikatakan boleh nggak kita tidur di pangkuan istri? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya ya dikatakan bahwa kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha wa ardaha, pada suatu kesempatan Rasul SAW tidur di pangkuan saya. Pada saat itu saya sedang haid dan beliau merapal, ya jadi membaca Al-Quran dari hafalan beliau. Ya. Mayustafad minal hadith, apa ilmu yang bisa kita ambil dari hadith ini? Pertama, romantisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai beliau itu sering tidur di pangkuan istrinya sambil tidur-tiduran gitu ya. Nah, kemudian itu yang pertama romantisnya. Yang kedua apa? Bahwa di dalam Islam kalau wanita sedang haid bukan dijauhi. Ya, ada di dalam agama lain kalau wanita haid itu nggak boleh didekatin, bahkan tidurnya pun harus misah. Ya. Tapi dalam Islam tidak. Sepanjang dia menutup, mohon maaf ya dengan pembalut, dia suci, ditutupi, maka boleh tiduran begitu. Ya. Apa ilmu yang ketiga bisa kita ambil dari hadis itu? Menunjukkan Rasul SAW membaca Quran. Ya. Padahal bagi orang yang wanita yang sedang haid itu tidak boleh baca Quran. Artinya apa? Yang nggak boleh itu wanitanya yang baca. Ya, tapi Rasul SAW sebagai suami itu membaca sambil di pangkuan istri yang sedang haid. Ya, itu hukum yang banyak bisa kita ambil. Bahkan dalam hadis lain dikatakan suatu ketika Rasul sedang satu selimut dengan saya, kata Aisyah radhiyallahu anha, di dalam satu selimut. Lalu kemudian Aisyah tiba-tiba bangkit. Kata Rasul, mau kemana kamu bangkit? Saya merasa haid ya Rasulullah. Balutlah, ya berkainlah, kata baginda Rasul SAW, lalu kembalilah ke sini. Masya Allah, itu kita lihat ya. Istri sedang dalam keadaan haid sekalipun, itu tetap saja ya kita menjaga untuk dekat sama dia. Bukan wah istri haid dijauhin, dimusuhin ya. Karena
wanita sedang haid itu suasana hatinya sedang tidak merasa nyaman. Maka justru kita dekati, ya kemudian kita sama-sama. Tapi ingat kalau lagi puasa jaga syahwatnya. Jangan sampai kemudian kita malah kemudian terus nanti Jadi batal ya. Jadi batal puasanya. Oke. Begitu Mas Soni. Masya Allah, berarti bisa dibilang salah satu sunnah juga ya Bib ya? Betul, bagus tidur seperti- di pangkuan istri. Ih, Masya Allah. Sunnah Rasul. Boleh tuh dipraktikkan ya jamaah ya, tapi jangan pas siang-siang, nanti batal lagi puasanya. Terima kasih Betul. Habib Nabil. Jamaah jangan kemana-mana ya, saat lagi kita akan mendengarkan azan subuh nih untuk wilayah daerah DKI Jakarta dan sekitarnya. Jadi nanti habis sholat subuh, pantengin lagi Islam itu indah, jangan sampai kelewatan ya. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah.